Pernah nggak sih kamu ngerasa harus terlihat kuat, padahal di dalam lagi berantakan banget? Ketawa di depan teman, tapi begitu sendiri langsung kosong. Seolah hidup ini memaksa kamu untuk terus jalan walaupun hati udah capek duluan. Kamu gak boleh terlihat lemah karena takut dianggap gagal. Akhirnya kamu memilih satu hal, pura-pura kuat. Bukan karena mau bohong, tapi karena itu satu-satunya cara biar tetap bertahan. Di usia remaja sampai awal dewasa, hidup sering terasa seperti perlombaan yang gak pernah kita daftar. Lihat teman sukses jadi insecure. Lihat orang lain bahagia jadi overthinking. Kita mulai membandingkan diri, mempertanyakan nilai diri sendiri. Kenapa aku gak seperti mereka? Atau apa aku cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan menggerogoti pikiran. Dan tanpa sadar, kita mulai membangun topeng, supaya dunia gak tahu kita lagi rapuh. Di balik semua itu, ada satu karakter anime yang mungkin lebih relate dari yang kita kira. Reigen Arataka dari Mob Psycho 100. Dia dikenal sebagai master spiritual, padahal sebenarnya dia cuma orang biasa. Banyak omong, penuh percaya diri, dan terlihat selalu punya jawaban. Tapi di balik semua itu, Reigen juga manusia yang penuh ketakutan, keraguan, dan tekanan hidup. Dia berpura-pura kuat, bukan untuk menipu dunia, tapi untuk bertahan di dunia yang keras. Reigen tahu dia bukan yang paling hebat, tapi dia juga tahu kalau dia berhenti, dia nggak punya apa-apa. Jadi dia terus berjalan, terus bicara seolah dia yakin, walaupun dalam hatinya sering ragu. Ini bukan tentang jadi palsu, ini tentang bertahan. Sama seperti kita yang tetap tersenyum walau hati lagi hancur. Kadang pura-pura kuat itu bukan kelemahan, tapi bentuk survival. Secara psikologi, apa yang kita lakukan ini disebut sebagai coping mechanism. Cara pikiran kita melindungi diri dari tekanan. Overthinking, insecure, bahkan berpura-pura bahagia, semua itu sebenarnya bentuk pertahanan diri. Otak kita mencoba menjaga kita tetap aman, walaupun caranya kadang menyakitkan. Kita takut ditolak, takut gagal, takut gak cukup. Jadi kita membangun versi diri yang terlihat baik-baik saja, meskipun itu bukan diri kita sepenuhnya. Masalahnya, kalau terlalu lama memakai topeng, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita jadi hidup untuk ekspektasi orang lain. Kita jadi takut jujur, bahkan ke diri sendiri. Dan di titik itu, capeknya bukan cuma fisik, tapi batin. Kita lelah mempertahankan sesuatu yang sebenarnya rapuh. Tapi kita juga takut melepasnya, karena kita nggak tahu siapa kita tanpa topeng itu. Disinilah pendekatan real talk atau brutal honesty jadi penting. Kadang kita harus berani jujur, walaupun pahit. Nggak semua orang akan mengerti kamu. Nggak semua usaha akan langsung berhasil. Dan ya, kamu memang belum sekuat yang kamu kira. Tapi justru disitulah titik awalnya. Karena kejujuran adalah fondasi dari perubahan. Selama kamu masih bohong ke diri sendiri, kamu akan terus terjebak dalam siklus yang sama. Kalau kita lihat Reigen lagi, dia juga punya momen di mana topengnya runtuh. Dia dipaksa menghadapi kenyataan bahwa dia bukan siapa-siapa, dan itu menyakitkan. Tapi dari situ, dia mulai berubah. Dia mulai menerima dirinya apa adanya. Nggak sempurna, nggak hebat, tapi tetap berharga. Dan justru di situ, dia jadi lebih kuat dari sebelumnya. Bukan karena pura-pura, tapi karena sadar siapa dirinya. Secara sederhana, ini berkaitan dengan self-awareness. Kemampuan untuk melihat diri sendiri tanpa ilusi. Dalam banyak filosofi hidup, termasuk yang terinspirasi dari Bhagavad Gita, ada satu pesan yang sering muncul. Lakukan peranmu dengan sadar, tanpa terikat pada penilaian. Artinya, kamu boleh berusaha, boleh gagal, boleh jatuh, tapi jangan kehilangan kesadaran akan siapa dirimu di dalam semua itu. Hidup ini bukan tentang selalu terlihat kuat, tapi tentang belajar jujur pada kelemahan. Karena justru dari sana kita bisa tumbuh. Seperti konsep karma secara universal, setiap tindakan, termasuk kejujuran kecil pada diri sendiri, akan membawa dampak. Ketika kamu mulai menerima dirimu, pelan-pelan hidupmu juga ikut berubah. Bukan karena dunia jadi lebih mudah, tapi karena kamu jadi lebih sadar. Jadi, kalau hari ini kamu lagi capek pura-pura kuat, itu wajar. Kamu nggak sendiri. Bahkan orang yang terlihat paling percaya diri pun pernah ada di titik itu. Yang penting bukan seberapa kuat kamu terlihat, tapi seberapa jujur kamu pada dirimu sendiri. Karena dari kejujuran itu, kamu mulai membangun kekuatan yang sebenarnya. Dan mungkin, seperti Reigen,
Kamu gak harus jadi sempurna untuk tetap berjalan. Kamu cuma perlu cukup berani untuk jujur, cukup kuat untuk bertahan, dan cukup sadar untuk terus belajar. Kadang, yang menyelamatkan kita bukan topeng yang kita pakai, tapi keberanian untuk melepasnya.